Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal tuqah. Amma ba'd. Hadratul mukarramun wa sayyidul muhtaram, para habaib, para as-sayyid wa sayyidah, wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya taati, Sayyidina al-Kiram Sayyid Kamal Yahya bin Ismail bin Umar bin Yahya, yang saya muliakan Al-Habib Ali bin Abdullah bin Yahya, Al-Habib Hasan bin Ismail bin Umar bin Yahya, Al-Habib Abdul Muttalib bin Abu Bakar bin Yahya, Al-Habib Ibrahim bin Yahya, dan seluruh para kiai, para ustaz, para ajuman, para tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh, para tidak sepuh, seluruh jamaah syahadatain yang di atas, yang di bawah, yang di lapangan, muslimin muslimat, insyaallah sore hari ini seluruhnya senantiasa dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, silahkan yang mau menginfakkan rezekinya, monggo. Sembari sedikit cerita-cerita tentang kemuliaan masjid besar Kebun Melati, sekaligus mungkin menyinggung sedikit tentang keagungan serta kemuliaan peringatan Isra wal Mi'raj. Karena untuk lebih jelasnya tentang masalah peringatan Isra wal Mi'raj, maka kita akan dipersiapkan dengan tausiah selanjutnya, yaitu Maulid Gunung Isa, yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Sohibin Ardi, ditutup oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Maula As'ari Tasawwur. Masjid Kebun Melati adalah sebuah simbol kenegaraan. Masjid Kebun Melati adalah simbol keagamaan. Masjid Kebun Melati adalah simbol kehidupan masyarakat umat secara umum. Jika kita lihat Masjid Kebun Melati megah, maka insya Allah masyarakatnya akan subur makmur. Tapi jika Masjid Kebun Melati tidak jadi seperti ini, berarti jamaahnya baik, nggak mau nyumbang. Makanya kantongnya dibuka dulu ya, kantongnya dibuka oleh jamaah. Tetap dilanjut ceramahnya. Jadi kebanyakan kalau di daerah-daerah, mungkin di telepon tidak, orang kalau sholat ke masjid yang dikeluarkan tasbihnya, ini mayoritas menjadi sebuah sugesti, menjadi sebuah keyakinan. Padahal yang harus dikeluarkan bukan tasbih para jemaah, tapi duitnya untuk beramal. Ibadah tanpa amal, malaikat tidak mau mengeluarkan. Apalagi ini masjid agung. Ketika kita mengatakan cinta kepada Sayyidi Sulul Mukarram, Sayyidi Sulul Mukarram hari ini mempunyai hajat besar, mempunyai rumah yang besar. Tanpa dukungan para jamaah, tanpa dukungan murid-muridnya,
anak-anaknya bator-bator semuanya. Siapa yang mau ini? Haruskah kita melihat tega habaib kita datang ke rumah sampean lalu meminta-minta? Haruskah kita tega melihat Sayyid Kamal Yahya membuka proposal? Tentunya kita tidak rela duriat syekhuna minta-minta kepada jamaah. Tapi kita lihat para jamaah, alhamdulillah para jamaah, proses waktu Sayyid Kamal Yahya bergerak sendiri dibantu oleh para habaib, para kiai yang aktif, alhamdulillah mencapai sekian 75% lebih. Kita bisa lihat begitu megah, begitu indah Masjid Kebun Melati yang menjadi simbol mahkota negara, simbol mahkota agama, simbol mahkota kehidupan umat dan rakyat seluruh alam. Kenapa Masjid Mekah kan buani para wali untuk timbal tanah Jawa kebun Melati? Tidak ada zaman akhir sebagai simbol subur makmur adalah Kebun Melati. Jika ini rapi tata negara. Jika Kebun Melati rapi tokoh-tokoh agama kita tidak mungkin dihina, tidak mungkin dilecehkan. Jika kita mampu bergerak cepat, Masjid Kebun Melati rapi perekonomian kita sawah subur makmur. Inilah tujuan utama kenapa Sayyidi Solon Karom mengajak murid-muridnya istiqomah sabar hari Jumat, ajak kosong sesuai dengan peringatan Isra wal Mi'raj dari masjid ke masjid. Sama juga Sayyidi Solon Karom memerintahkan murid-muridnya suruh datang ke masjid, bukan ke tempat yang lain. Masjidnya namanya Kebun Melati. Dari kita berangkat ke masjid ini belum beramal, belum menyumbang sumbangan untuk pembangunan, baru berangkat. Satu langkah kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan 3 perkara. Satu langkah para jamaah, satu langkah melangkah dari rumah masing-masing, dari kota masing-masing, dari daerah masing-masing. Satu langkah pertama diberi pahala oleh Allah. Yang kedua diampuni dosanya oleh Allah. Yang ketiga diangkat derajatnya oleh Allah. Belum, ini baru niat. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat bidayatuhu, kata hidayah. Niat yang baik, ingin berjumpa guru-guru yang masih hidup, ingin ziarah kepada makamnya Sayyid Umar, ingin ziarah ke makamnya Sayyid Ismail, lalu soal suhbah seba kepada guru-guru yang masih hidup, baru niat dari rumah satu langkah dikasih 3 perkara oleh Allah. Inilah kemuliaan Masjid Kebun Melati, mendapat pahala, mendapat ampunan, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingin tahu banyak tidaknya penghuni neraka, maka lihatlah di Masjid Kebun Melati. Jika anak-anak kita mulai meninggalkan seperti Kebun Melati, maka neraka makin banyak. Kenapa? Orang jauh dari masjid. Bahkan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man bana masjidan lillah, banallahu baitan fil jannah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membantu pembangunan masjid, maka Allah akan membangun rumah nanti dalam surga Allah. Walaupun 1 bata, harganya cuma 100.000 Ustaz, bagaimana? Boleh daripada nyoba. Kalau kita bicara lampu ini pakai jamaah, kehebatan Masjid Kebun Melati walaupun hanya 75% lebih, maka perlu diketahui boleh memandang ke atas. Kebun Melati mempunyai PLN, Kebun Melati mempunyai diesel, Kebun Melati mempunyai lampu LED, Kebun Melati mempunyai lampu emergensi. Ini lampu emergensi para jamaah. Kita berjuang bersama-sama yang istiqomah khususnya didukung oleh Sayyid Kamal Yahya yang perbanyak keluar duitnya, yang bangkrut gara-gara Kebun Melati. Makanya kita melamar jadi orang bangkrut, tapi untuk membangun kehidupan kita. Bangkrut di dunia untuk Sayyidi Sultan Mukarram, yuhsarul mar'u ma'aman habba. Cinta hartanya buat Sayyidi Sultan Mukarram, di mahsyar bersama Sayyidi Sultan Mukarram. Kalau diam-diam baik, bola amat lah saya guna. Yang penting saya cinta. Tapi masjidnya seperti ini tidak dipikirkan. Ini lampu emergensi para jamaah. Saya panitia MMA, jadi sedikit tahu. Ini harganya 500.000, memakai panel tanpa diesel tanpa setrum. Satu kelebihannya. Yang kedua, ini lampu kalau isok mau masuk itu kita berdiri. Jadi besok pagi habis subuh para jamaah yang tidak pulangnya
yang ikut. Kalau lampu emergensi itu sudah kena kedip, berarti waktu isyraq sudah mau masuk. Ini kita lihat teknologi Masjidil Haram. Baru satu emergensi. Kena kedip, berarti sudah mau masuk waktu isyraq. Setelah sudah mati total, kemudian muncul lampu merah, berarti menandakan isyraq sudah masuk, matahari sudah keluar merah. Harganya 500.000. Saya kemarin dia beli 100 lampu. Kali berapa Pak ya? 500 kali 100 berapa? 20 juta, banyak ya. Nah, silakan para jamaah, kalau mau nyumbang satu lampu silakan. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kan sudah beli Ustaz, boleh nggak apa-apa buat yang lain, buat yang di atas. Belum lampu di atas para jamaah, itu sudah terang semua. SBY Said Gamal menghabiskan duit 35 juta kurang lebih untuk masalah lampu di atas. Untuk apa? Menghormati, memperingati Isra wal Mi'raj. Mahal harganya, tidak cukup di sekolah, tidak cukup. Menghormati Pak Camat, datang ke daerah kita, jalanan diterangkan, jalanan dibersihkan. Tapi kita ketika mau memperingati Isra wal Mi'raj, mau menghormati keagungan perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita ingin baik. Bagaimana Pak Camat? Mana mulia Pak Camat, Pak Lurah hari ini bukan hanya Kanjeng Nabi yang kita peringatkan dalam perjalanan agungnya, tapi kita memperingati kemuliaan keagungan perjuangan Sayyidi Sultan Barom dalam sepak terjang pendiri serta guru Thariqat Mursyid Asy'ariyah Sayyidi Sultan Barom yang kata hari keturunan ke-37. Bangganya bagaimana seorang guru ketika murid tahu perasaan ini. Masjidnya belum jadi, muridnya diam-diam baik. Bagaimana sedihnya guru? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat jamaah serta syahadatain ini selalu datang ke Kebun Melati membantu pembangunan, memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wa izzati wa jalali, demi keagunganku Muhammad, dengarkan, wa jalali, dan demi kemuliaanku, inni la'ahammu binahdil ardi adaban. Ketika aku ingin meratakan sebuah negeri, ketika aku ingin menghabisi sebuah desa dengan sebuah bencana, fa'idha nadartu ila umari buyuti wa ila mutahafina fiha wa bil mustawfirina bil ashar fasarabtu dhalika ankum. Ya Muhammad, ini hadis qudsi tanpa malaikat Jibril. Allah langsung mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, ketika aku ingin menurunkan bencana besar, angin topan, banjir bandang, ingin meratakan, menegangkan sebuah negeri, tapi ketika aku melihat jamaah syahadatain berbondong-bondong datang ke Kebun Melati menginfakkan rezekinya, memakmurkan rumahku, Baitullah adalah masjid, kata Allah, kemudian saya melihat jamaah syahadatain mencintai sesamanya, tidak berantem, tidak gondok-gondokan hanya karena tawassul, tapi bersatu dari sini. Kemudian mobil ashari mustawfirin, kemudian di waktu fajar dia membaca istighfar kepadaku, fasarabtu dzalika anhum, saya singkirkan udaranya. Karena apa? Karena kalian telah peduli kepada masjidnya Sayyidi Sultan Barom. Di saat kita peduli, datang memakmurkan, menyumbang, maka seluruh bencana di negeri dicabut karena pedulinya kita kepada umari buyuti, karena kita peduli kepada masjid. Ketika kita peduli, maka ditariklah bencana itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, singkatnya Isra wal Mi'raj, waktunya tinggal 5 menit. Sabar para jamaah ya. Waktunya waktunya menjelaskan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang sangat agung, yang sangat monumental, spektakuler. Sepanjang masa, satu-satunya sepanjang sejarah adalah ketika seorang kekasih Allah, hamba Allah dilakukan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Baitul Maqdis, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu ke Mustawa, lalu ke Sabaha atau Robrok. Robrok ini adalah alam yang berwarna-warni semacam tenda. Lalu mereka Jibril mundur, tidak mampu. Kata Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan aku ya Jibril? Apa kata Jibril? Ya
ya Muhammad, aku tidak bisa melanjutkan perjalananku bersamamu. Kata Rasulullah, bukankah engkau adalah berasal dari cahaya? Betul ya Rasulullah, aku berasal dari cahaya, tapi bukan bagian dari cahaya. Sedangkan engkau khalaqallahu min nurihi. Maka Rasulullah bertemu ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nadhara ila jamalihi bila sitri wala hijab. Berjumpa tanpa satir, berjumpa tanpa hijab, berjumpa tanpa penghalang. Begitu agung menerima perintah sholat yang singkatnya pada jamaah. Para sahabat, para tabi'in, para ulama berkumpul. Ada apa sebenarnya? Kenapa nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah, hanya Muhammad, hanya Nabi Muhammad yang dipanggil oleh Allah? Kenapa tidak Musa? Allah, Rasulullah tidak pernah meminta. Nabi Musa berkali-kali memohon, tidak dikabulkan oleh Allah. Ternyata jawabannya karena kata surat Al-Qalam bahwasanya wa innaka la'ala khuluqin adzim, karena dalam diri Rasulullah mempunyai akhlak yang begitu mulia, akhlak yang begitu agung. Akhlak itulah yang membuat jamaah syahadat mulia, bukan ilmunya, bukan titelnya. Maka orang boleh mencari ilmu, tapi kalau akhlaknya hancur, etikanya tidak ada kepada guru, hancur ibadahnya, hancur ibadahnya. Tapi ketika orang bodoh karena di kitab akhlaknya tinggi, maka Allah akan memuliakan kita. Akhlak itu turun kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, izinkan separuh dari rezekiku untuk perjuanganmu, untuk masjidmu. Silakan. Sayyidina Umar tidak mau kalah. Ya Rasulullah, izinkan rezekiku, hasil dagangku 60% untuk agamamu, 40% untuk kehidupanku. Sayyidina Utsman tidak mau kalah. Izinkan ya Rasulullah, kehidupanku, penghasilanku ya Rasulullah, jika di total sebulan saya mendapatkan 100 juta, maka 700 juta untuk pembangunan Masjid Kebun Melati, yang 30 juta untuk kehidupanku. Sayyidina Ali seorang pemuda cendekiawan, orang yang sangat cerdas, ilmuwan, tidak mau kalah pada jamaah. Kata Sayyidina Ali, kalau diriku ya Rasulullah, seluruh hidupku, seluruh gajiku, seluruh penghasilanku untukmu semua, sampai tidak ada yang mau dimakan 3 hari 3 malam tidak makan. Inilah akhlak, inilah pengabdian para jamaah. Bukan hanya cuap-cuap sujud, bukan para jamaah. Bergetar alas, malaikat Jibril, malaikat Mikail minta izin kepada Allah, ya Rabb, izinkan aku ketemu Ali bin Abi Thalib. Kenapa Jibril alasanmu? Aku bangga terhadap hambamu yang satu, dia rela tidak makan, dia rela istrinya, anaknya tidak makan, demi agamamu, demi kekasihmu Muhammad. Datang malaikat Jibril, datang malaikat Mikail. Inilah yang namanya akhlak. Semoga membuat para jamaah kita tergugah hati kita untuk terus menghidupkan, memakmurkan Masjid Kebun Melati. Bagaimana Ustaz kalau ada ustaz, ada kiai datang ke rumah saya, melarang datang ke masjid, melarang datang ke Kebun Melati? Bagaimana? Bukan ustaz, genderuwo. Betul begitu. Ada kiai, ada ustaz, berhenti ke utama masjid, tidak mau sholat Jumat, tidak mau ke masjid, melarang ke Kebun Melati, diarahkan ke sana, diarahkan ke sini. Itu bukan ustaz, genderuwo. Maka mudah-mudahan kita dalam peringatan Isra Mi'raj ini mendapat hikmah, hidayah dari Allah, terbuka kita untuk lebih memuliakan, memakmurkan Masjid Kebun Melati, karena neraka banyak atau tidak, ya di Kebun Melati. Kalau Kebun Melati penuh, neraka akan penuh. Kalau Kebun Melati sepi, neraka yang banyak. Apalagi anak kita arahkan, kenalkan kepada Sayyidina Rasulullah dan seluruh dunia-dunianya. Mohon maaf jika ada kata yang menyinggung dari saya pribadi. Kebaikannya kita amalkan bersama-sama. Adapun kesalahan keliruan adalah murni dari pribadi saya. Al-Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tahmid bersama-sama.